Iya. Saya sudah datang duluan. Loh, kok ada yang datang ditangani? Apa jangan-jangan kita BPJS atau apa gitu ya? Iya, nah ini juga polemik juga ya sebenarnya. Saya pakai umum aja dok, kayak gitu. Biar cepat ditangani gitu ya. Saya dok. Iya. Ada biayanya nggak dok? Enggak sih, kalau itu gratis. Alhamdulillah itu, Sobat Kanjo ya, gratis ya penjemputan dengan PSC itu gratis. Kok rujukannya kok lama sekali sih? Tidak, apakah sering terjadi dok seperti itu dok? Jadi apakah memang penuh dok memang di instalasi gawat darurat itu dok? Ya, ini juga sebagian mungkin ada yang mungkin komplain ya dari puskesmas atau klinik. Sobat Kanjo. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Kanjo, sahabat Kanjuruan. Hari ini kita akan membagi informasi, kita akan berbincang-bincang dengan tentang pelayanan di instalasi gawat darurat, khususnya di instalasi gawat darurat RSUD Kanjuruan Kabupaten Malang. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah satu dokter jaga di instalasi gawat darurat RSUD Kanjuruan Kepanjen. Beliau juga selaku koordinator dari dokter jaga. Untuk itu, marilah kita langsung saja kita temui beliau dengan Dokter Kunti. Iya, selamat pagi Pak Moko. Assalamualaikum Dokter Kunti. Assalamualaikum Sobat Kanjo, sahabat RSUD Kanjuruhan. Gimana dokter? Hari ini sehat dokter? Alhamdulillah. Ya, saya percaya dok, kelihatan dari auranya itu ya selalu kelihatan fresh dan sehat gitu dokter. Alhamdulillah. Iya dokter, begini dokter, untuk hari ini kita akan membagi informasi, membagi pengetahuan kepada sobat-sobat Kanju tentang layanan yang ada di instalasi gawat darurat RSUD Kanjuruhan Kepanjen. Iya, siapa Mok? Iya. Ya mungkin nanti kita akan mengerti ya tentang alur layanan yang ada di RSUD Kanjuruhan. Terus pelayanan-pelayanan apa yang ada di IGD RSUD Kanjuruhan? Ya, mohon dijelaskan dokter. Ya, sebelumnya apa sih ya IGD itu untuk mengawali itu ya bincang kita ini ya Pak ya, biar nggak bingung. IGD itu adalah instalasi gawat darurat. Berarti ini adalah pelayanan rumah sakit di mana untuk pasien yang memang kondisinya gawat darurat mengancam jiwa ataupun juga yang dia bisa menyebabkan kecacatan seperti itu. Iya. Nah, jadi sebenarnya tapi kan di lapangan beda ya Pak Moko ya. Jadi mungkin pasien-pasien yang memang dia merasa gawat darurat itu semuanya ke IGD RSUD Kanjuruhan seperti itu. Oh iya gitu dok. Apakah yang selama ini kita lihat dok ya ada pelayanan yang di poliklinik ya? Kadang-kadang apakah di UGD itu juga berdasarkan antrian dok gitu? Oh gitu. Sebenarnya gini sih, kalau memang banyak ya kalau pasien-pasien yang datang itu selalu bilang, oh saya Pak datang duluan seperti itu. Jadi ini untuk pemberian informasi juga untuk masyarakat khususnya Kabupaten Malang yang memang untuk center periksanya itu ke kita, ke IGD Kanjuruhan. Kemudian untuk pemilahan pasien itu sebenarnya bukan sesuai urutan datang, tapi kita ada sistem namanya sistem triase seperti itu. Jadi ini triase itu apa? Jadi suatu sistem di mana ini itu untuk mengkategorikan pasien ini tuh pasien gawat darurat. Jadi ada 4. Ada pasien gawat darurat, pasien gawat tidak darurat, seperti itu, pasien darurat namun tidak gawat, ataupun malah pasiennya tidak gawat dan juga tidak darurat. Seperti itu. Nah, lebih gampangnya ya Pak Mok ya, Pak Mok untuk sahabat Kanjo, untuk yang gawat darurat seperti pasien yang memang harus segera ditangani. Seperti contohnya kalau memang biasanya pasien datang kan ya Pak Mok itu loh ternyata ini henti jantung. Jadi itu yang memang pasien yang harus kita segera tangani. Walaupun ada pasien yang lebih awal datang itu kita intinya sih kuncinya di itu sih komunikasi ke pasien, KIE ke pasien seperti itu Pak Moko. Iya dok ya, karena ada anggapan di masyarakat ya dok ya. Saya sudah datang duluan, loh kok ada yang datang ditangani?
apa jangan-jangan kita BPJS atau apa gitu ya? Iya, nah ini juga itu jadi. polemik juga ya sebenarnya. Ya, itu. Saya pakai umum aja dok, kayak gitu. Biar cepat ditangani gitu ya. Terus pasti iya, kita iya. itu sih, enggak kok sebenarnya BPJS sama umum itu sama aja seperti itu. Cuma apa namanya untuk obat-obatannya juga sama, untuk respon time kita melayani juga sama, kemudian untuk ruangannya juga sama, tergantung juga kelasnya seperti itu. Untuk dokternya juga sama kayak gitu. Oh iya itu ya. Catatan ya sahabat-sahabat Kanjo ya, bahwa pelayanan kita tidak beda-bedakan ya. Ya mungkin jelaskan lagi dok, mungkin dari awal ya dok ya. Untuk di UGD itu bagaimana dok? Dari sistem triasenya itu bagaimana dok? Gini ya, sistem triase kita mulai pasien datang ya Pak Moko ya. Kalau memang pasien datang itu kan pasti di ruang depan IGD itu ruang triase namanya, itu pasti ada perawat, di mana perawat itu memang sudah terlatih untuk pemilahan pasien dengan sistem triase. Nah ini kita kebetulan di IGD Kanjuruhan ini kita pakai sistem triasenya ESI atau Emergency Severity Index. Nah itu ada 5 Pak Moko. Jadi nanti tugas dari perawat triase itu untuk menilai ESI-nya itu. ESI-nya itu yang pertama adalah pasien yang resusitasi, di mana pasien resusitasi itu memang yang mengancam jiwa, seperti itu yang tadi saya sebut. Resusitasi itu atau pernapasan itu ya dok ya? Iya. Iya. Kebanyakan kalau pasien kita yang datang kan pasien yang henti jantung, sesak ini masuk gitu, resusitasi, ya. langsung kita masukkan, langsung kita segera tindakan, respon time-nya harus segera seperti itu. Terus kemudian kalau kategori yang kedua nanti perawat bilang, oh ini kategori 2 dok, itu yang pasien emergency seperti itu. Pasien yang memang bisa resiko tinggi untuk meninggal dan juga kecacatan, seperti pasien-pasien yang sesak, nyeri dada seperti itu. Jadi nanti kita lakukan seperti rekam jantung, oh ternyata ini ada penyumbatan jantung, jadi kita masukkan ke yang kategori 2 yang emergency gitu Pak Moko. Terus ada kategori 3 pasien urgensi. Nah ini pasiennya masih stabil, tapi ini pasiennya butuh pemeriksaan lab dan juga rongsen seperti itu. Biasanya itu pasien-pasien yang mungkin nyeri perut seperti itu, sudah berobat ke vaskes lain, vaskes 1, ke puskesmas, dia masih belum berkurang nyerinya, itu masuk yang kategori urgensi. Oh gini dok, saya pernah lihat ya di UGD itu ada ruangan yang warnanya macam-macam ya dok. Nah itu ada kita modifikasi Pak Moko. Iya. Itu jadi tadi yang sistem index scale itu kita modifikasi dengan yang warna red, yellow, green sama yang black yang hitam. Nah itu sebenarnya untuk tetap kita kalau secara klinis tuh pakai indeks itu, cuma di lapangan kita untuk gampang ke dok ini yang red zone, dok ini yang yellow zone. Jadi sebenarnya tetap itu sih kita di lapangan biar memudahkan. Saya kira dicat kayak apa lampu itu ya Bang Jo. Jadi fungsinya itu ya dok ya. Iya, pokoknya jadi berarti yang di merah itu yang betul-betul gawat ya dok ya. Iya, betul gawat yang mengancam betul jiwa. Gawat, ya. Jadi, kalau yang yellow itu gawat tidak darurat atau darurat tidak gawat seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Saya juga ingin tahu dok untuk sistem rujukan ya dok ya. Kadang-kadang kita triase itu kan bisa juga di awal ya dok ya. Jadi saat perujuk mau mengirim pasien ke instalasi gawat darurat, mungkin ada komunikasinya dok. Itu gimana ya dok? Memang gitu dok ya? Oh iya, ini lebih ke untuk vaskes 1 ya. Lebih ke vaskes 1. Jadi ketika ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang memang mau merujuk ke kita ya Pak ya, itu ada namanya sistem sisrut biasanya sisrut. Nah, namun sisrut ini sekarang kan memang lebih sering ke servernya agak down gitu ya. Jadi kita lebih ke itu sih, ada komunikasi langsung gitu ya. Langsung lewat WhatsApp atau memang telepon langsung ke kami. Ada namanya HP rujukan. Nanti dari vaskes itu mengirimkan kayak identitas pasiennya, keluhannya apa, kayak gitu sih Pak Muok. Jadi nanti kita akan melihat dari situ, nanti kita respon. Insya Allah responnya secepatnya sih seperti itu. Soalnya ada
yang khusus untuk respon rujukan seperti itu. Nanti baru kita silahkan kirim, monggo langsung ke sini. Jadi mulai awal ya, jadi enggak triasenya dari awal udah ya. Jadi mau ngirim pasien jantung dengan kondisi jelek ya. Iya, kita udah jadi langsung siapkan di area yang katanya merah tadi ya. Iya, siap. Yang ada apa tulisannya Dok ya, ada apa itu yang P1, P2, P3 ya Dok ya. Iya itu. Ada P0 enggak Dok? Ada P0-nya enggak Dok? Kalau di IGD sih enggak Pak, sebenarnya kalau P0 itu sebenarnya triase itu kan untuk yang bencana, benar-benar bencana di luar, bukan yang di ruangan. Cuma triase itu dipakailah di IGD seperti itu. Kalau P0 biasanya untuk pasien-pasien yang memang sudah meninggal atau memang dia untuk hidup itu sudah tidak ada kesempatan untuk hidup kayak gitu. Benar nggak Dok untuk menerima pasien dengan korban kecelakaan yang banyak gitu Dok? Kayak begitu sekali masuk itu benar? Iya, kebetulan yang itu apa namanya? Kanjuruhan itu ya? Iya Kanjuruhan itu ya. Iya. Kanjuruhan itu. Jadi yang malam itu kan. Iya. Kita langsung sistem triase. Jadi kalau nggak salah seperti yang tragedi Kanjuruhan itu kita langsung kedatangan 50 lebih hampir 100 kalau nggak salah ya. Bersamaan itu. Memang itu sih kalau keadaan kayak gitu kewalahan pasti SDM-nya perawatnya. Jadi kita harus pakai sistem triase biar apa? Biar tidak salah untuk menanganinya. Untuk pasien-pasien yang memang ada kehidupannya bisa terbantu kayak gitu, kita ya bantu yang itu. Kalau yang memang seperti sudah faktor risiko untuk kematian ya kita lebih ke yang faktor harapan hidupnya lebih tinggi kayak gitu. Itu sih yang sebenarnya yang Kanjuruhan paling itu. Saya kira juga di rumah sakit kan ada dari sistem penanggulangan bencana ya Dok ya. Jadi mungkin itu saat itu diaktifkan ya untuk masalah ketenagaannya itu seperti itu. Hebat sekali. Saya itu terlibat juga ya Dok ya? Iya. Oh iya. Saya dapat paginya. Jadi dapat sisanya ini ya. Wah, itu masih dalam jedanya yang masih banyak Dok itu. Iya. Saya kira seperti itu. Ya kembali ke sistem tentang pelayanan UGD Dok. Iya. Mungkin adakah pelayanan penunjang lainnya atau yang pelayanan yang dilakukan di luar mungkin ada sistem rujukan. Saya lihat juga ada kerjasama dengan ada ambulan PSC ya Dok ya? Iya, siap. Itu bagaimana Dok itu? Jadi pelayanan IGD itu kan memang 24 jam ya, 24 jam non-stop kita akan layani. Kemudian ada namanya ambulan PSC. Jadi itu untuk warga-warga Kabupaten Malang yang memang dia dalam keadaan gawat darurat di rumah seperti harus gawat darurat Dok ya? Iya. Gawat darurat di rumah, biasanya pasien sesak, kemudian kejang, seperti itu yang memang dia butuh penanganan secepatnya. Itu bisa menghubungi PSC itu biar segera dijemput kayak gitu Pak Moko. Nanti penjemputannya juga ada dokter, ada perawat. Jadi di tempat rumah itu atau biasanya kejadian KLL juga kan, kecelakaan kayak gitu kita langsung ditangani di tempat, kemudian kita transfer ke IGD. Jadi di IGD juga nanti kita nggak yang dadakan jadi kita udah siap ada pasien penjemputan PST seperti ini, jadi kita nggak kaget. Memang unggulan dari Kabupaten Malang itu PST ya Dok ya, karena hampir semua di puskesmas itu sudah ada ambulan PST ya. Jadi penjemputannya per kecamatan ya Dok ya? Misalnya per wilayah ya Dok ya? Wilayah sebenarnya. Kalau nanti memang dia mendekati wilayahnya Gondang Legi, jadi nanti PST terdekat seperti dari Puskesmas Gondang Legi, nanti seperti itu. Menurut Dok, ya. Ada biayanya nggak Dok? Enggak sih, kalau itu gratis. Alhamdulillah itu Sobat Kanjo ya, gratis ya, penjemputan dengan PSC itu gratis ya. Kalau kondisi gawat darurat itu gratis. Gratis. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Malang ya yang telah memberikan fasilitas kesehatan yang luar biasa gitu ya Dok. Jadi kita harus benar-benar maksimal memakai fasilitas ini seperti itu. Oke. Gini Dok, untuk berapa lama sih Dok pasien yang ada di UGD itu langsung bisa pindah ruangan itu Dok biasanya Dok? Kadang-kadang ada yang merasa kok lama sekali menunggunya, itu gimana? Nah, itu yang jadi polemik kita ya selama ini. Jadi pasien maunya biasanya kan, Dok kapan nih pindah ruangan gitu. Nah, padahal kadang juga, Dok saya kok belum dikasih
apa obat nih kayak Yeah. gitu. Jadi sebenarnya pasien datang sampai respon time kita diperiksa itu kita di IGD itu kisaran 5 sampai 10 menit bahkan kurang dari 5 menit sih ya. Oh iya dok, iya dok. Ada pasien datang kalau memang dia tidak ada kondisi yang ramai dan Iya, iya. butuh ada yang gawat darurat yang lainnya itu Iya. biasanya respon time-nya kita 5 sampai 10 menit. Gitu ya. Nah, itu nanti kita periksa kemudian apakah ini butuh ngamar atau enggak, rawat inap atau tidak, Iya, iya, seperti iya. itu Pak Mok. Kemudian sudah kita KIE, butuh rawat inap, nanti kita labkan, kita rongsen dan itu butuh waktu. Oh iya, sebenarnya. sekarang periksa labora nggak cuma apa ya dok ya, Iya. apalagi kalau cuma periksa gula darah kan cuma tujuh sudah Iya, ya, itu kan butuh proses ya dok ya. Butuh proses Ya gitu ya, sebenarnya. sahabat Kanju ya. Jadi memang pelayanan itu memang butuh proses ya, butuh proses Iya, untuk nanti kita labkan, kita rongsenkan, kemudian kita konsulkan ke dokter spesialisnya itu. hampir semua dok untuk pasien itu harus di rongsen atau dipasang apa diambil laboranya dok? Sesuai indikasi aja sih Pak Indikasi, Moko. Iya, kalau memang pasien nyeri dada, sesak, atau mungkin kecelakaan, Iya. curiganya patah tulang, seperti itu baru kita rongsen, seperti itu. Gitu sih Pak Moko. Oke dokter, wah ini Jadi harus sabar ya. banyak sekali ini kita memberikan informasi ya dari pelaksana beliau langsung ya yang terlibat langsung ini loh. Enaknya kita memberikan informasi dari yang pelaksana langsung tuh hanya seperti ini ya dok ya. Iya. Sekarang ini dok untuk sekarang untuk pelayanan di UGD dok ya. Iya. Jadi masalah apakah ya dulu ya kalau ada pasien umum ya, Iya. pasien umum ada biaya dulu enggak dok? Jadi biayanya itu bagaimana dok? Oh, Kan di untuk- swasta kan ada yang biayanya harus naruh Harus uang naruh uang dulu. dulu. Nah, gitu gimana dok? Nah, ini alhamdulillah juga ya di RSUD Kanjuruhan di IGD kita untuk pembiayaan umum itu di akhir ketika ya. pasien mau pulang. Jadi sama sekali tidak membayar untuk administrasinya Pak Moko seperti itu. Gitu Jadi ya. setidaknya tidak memberatkan ke pasien ataupun ke keluarga pasien seperti itu. Iya, iya. Nah, kalaupun pasien umum biasanya kan kita mungkin bisa ngurus Damkesda kayak gitu juga bisa. Jadi kita Oh, arahkan iya, iya. seperti itu. Sama sekali sih dari awal tidak ada pembayaran administrasi kalau memang pasiennya ngamar ya, Oh, pasiennya MRS kayak Ya, gitu, karena kan rawat inap. kalau ada ya kita enggak ya pernah dengar lah namanya di Iya. di media sosial atau apa harus ada di rumah sakit mana itu harus ada bayar dulu ya, Iya. ada DP lah dulu. Makanya periksa ke Kanjuruhan aja gitu. Iya, dia belakangan dan diharapkan bayar sudah sehat ya Sudah dok ya. sehat kayak gitu. Tidak Iya. memberatkan. Iya, karena kesehatan adalah segala-galanya Iya, dok ya. iya. Ya, dokter, saya kira ini tambah asik ya dok ya. Iya. Ya mungkin diunjuk dulu dok, Oh, unjuknya iya, mungkin siap. biar kita lebih fresh Relax nanti ya, ya. lebih relax. Biar nanti Ya. bisa tambah membara gitu. Oh iya dok, tambah kita memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Kanju itu lebih bisa diterima gitu ya. Jadi Iya. bisa membuka wawasan dari sahabat-sahabat dari Kanju. Kanju. Ya, kembali ke masalah rujukan dokter ya. Iya. Masalah rujukan itu ya kita dengar-dengar dari teman-teman ya, saya yang di teman-teman di puskesmas itu kadang Puskesmas, kayak gitu ya biasanya kok di rujukannya kok klinik. lama sekali sih, tidak apakah sering terjadi dok seperti itu dok? Jadi apakah memang penuh dok memang di instalasi gawat darurat itu dok? Ya, ini juga sebagian mungkin ada yang mungkin komplain ya dari Iya. puskesmas atau klinik atau memang dari rumah sakit yang tipenya di bawahnya kita. Iya, Nah, ini sebenarnya untuk saat ini kan memang di IGD kan sering overload ya Pak Popong Overload, ya, sering overload. Jadi kalau memang rujukannya itu dirasakan butuh penanganan yang gawat darurat, sedangkan P1-nya kita penuh, biasanya Iya, iya. kita sarankan untuk distabilkan dulu di vaskes itu dulu. Oke. Sambil kita beri advice atau kita beri saran untuk diberikan obat ini. Oh bisa ya dok ya? Iya, Oh seperti- iya iya dok iya iya. Seperti pasien jantung, oh ternyata rekam jantungnya ada penyumbatan di Iya, pembuluh darah jantungnya, kita berikan. Iya, iya. Oh diberikan itu aja dulu, loading asa CPG dulu di sana, kemudian oksigenasi yang itu. Jadi nanti untuk perujuknya juga dia tenang kayak gitu. Iya, Jadi kita sudah merespon sambil Iya. kita
geserkan pasien kita yang di IGD untuk ke pindah ruangan. Jadi iya, nanti iya, kalau iya, memang iya. di IGD sudah ready tempatnya, baru kita silahkan datang seperti Iya. itu. Jadi harus Ya, yang penting komunikasi yang baik iya, ya dok ya. sebenarnya Ya kan memang kuncinya kadang-kadang komunikasi sih. keluarga itu mintanya cepet-cepet dikirim dok, ada Iya, penanganan gitu ya. itu. Jadi Setidaknya di fase ke-1-nya tuh sudah Iya, harus sudah ada kita kasih advice dulu Pak komunikasi Moko. yang baik dari Gitu. fase ke-1 sampai ke kita ya, ada Iya, komunikasi yang siap. baik Jadi ya. seperti nanti pasien nggak sadar, pasien stroke, dipasang dulu dong NKT, Iya, selang pipis, kateter, DC seperti itu. Jadi Iya, iya. nanti di IGD kita tinggal langsung pemeriksaan lanjutan. Seperti nanti Iya, kita iya. scan langsung, kita Iya, lihatkan kayak gitu Pak Moko. Jangan sampai karena penuh itu, karena nggak akhirnya pasiennya nggak sabar disuruh berangkat sendiri ya. Nah, itu itu yang ini yang malah bahaya ya. Iya. Biasanya ini pasien kadang-kadang seperti itu ya. Iya. Ada ya dok ya. Ada Oh, biasanya ada pasien ya? anak-anak Oh, kejam. iya. Loh, sudah dari mana? Saya disuruh berangkat sendiri Wah, karena aduh, karena iya. katanya di IGD penuh seperti Iya, itu. Nah, iya, ini iya. nanti yang malah kasihan. Pasien Iya, ini kalau ada apa-apa di jalan wah. iya itu di ya. jalan ataupun nanti malah kita di IGD tempatnya penuh seperti itu, nanti malah Nggak bisa penanganan ya, Dok, ya? seperti Iya, itu. iya. Jadi kita ya kalau memang penuh ya kita yang pasien-pasien yang memang sudah stabil kita alihkan. Pernah nggak sih dok infus pasien dalam kondisi duduk itu dok? Nah, Pernah nggak dok? ini sih sebenarnya itu ya tidak sesuai standarnya ya. Oh, gitu ya. Jadi kalau kita di IGD itu pasti semua pasien yang kita lakukan pemeriksaan, kita infus, kita pasang untuk cek labnya, Cek kita labnya, ronsen pasti selalu harus di tempat duduk. Memang sesuai legal artisnya seperti itu. Tapi Pak. pernah ya ada ya dok itu ya, karena penuhnya itu. Iya, benar-benar kalau memang overload, benar-benar kita itu kalau memang kita KIE ke pasien, Bu, ini benar-benar penuh. Kalau pasiennya tidak gawat Iya, ya Pak, iya. tidak Iya, gawat darurat ya Pak Moko. Kalau memang pasiennya nyeri perut atau apa, Iya. kita sambil Atau duduk panas ya, biasa itu ya, Dok, ya? Oh, atau iya. demam kayak Iya, gitu, iya. sambil duduk ya Bu, soalnya Iya, benar-benar penuh kayak gitu. Kalau memang dari keluarga setuju ya monggo seperti itu. Iya. Saya juga pernah lihat itu ada antrian mobil ya dok ya. Iya, nah itu benar. ambulan, terus ada mobil-mobil yang di depan itu gimana dok? Caranya pelayanannya gimana dok? Cara ini harus masuk dulu, harusnya gimana dok ini dok? Nah ini pakai triase itu sih Pak Moko. Ini pasien kategorinya apa? Kita pasti meriksa ke mobilnya itu dulu. Biasanya Iya, kan memang sekarang antriannya banyak banget ya Pak Iya, Moko iya, ya. iya, Di iya. depan itu bisa sampai 5 Iya, iya. mobil kayak gitu. Pasti dokternya pasti ke paling nggak perawatnya. Biasanya Iya, kita iya. TTV dulu kita lihat pasiennya sadar. Iya, iya. Dok ada pasien kayak gini, kita langsung masuk kayak gitu. Ini ternyata pasiennya gawat darurat walaupun dia datangnya antrian yang ke nomor 6. Oh iya. Nah, iya, kita jelaskan ke yang antrian nomor 1. Bu, ini ada yang pasien memang mengancam jiwa. Jadi yang nomor 6 ini dimajuin dulu. Yang penting kita harus sesuai porsinya. Yang diusahakan bisa masuk ya dok. Iya, ya? Oh, seperti iya. itu. Terus kalau yang nggak gawat itu, kalau mungkin juga bisa diarahkan ke vaskes yang lainnya atau bisa atau memang- menunggu ya dok ya. iya, Kalau mau memang menunggu kalau Iya. ke vaskes Ya, lainnya. kalau memang kayak demam, biasanya kan ibu-ibu kan Iya. kalau baru kan kaget nih anaknya, demam banget, Iya, padahal iya. baru 1 hari. Kalau Iya. memang kondisinya benar-benar full ya Pak Moko ya, kita arahkan, Bu coba ke vaskes 1 dulu, vaskesnya di mana, kayak gitu. Iya, iya. Sering nggak dok marah-marah gitu dok? Kalau keluarga pasien Iya, ya, iya. aduh, keluarga Kadang kita- merasa sudah ke rumah sakit lainnya, ke rumah sakit kita. Iya. Jadi marah-marahnya di kita gitu ya Iya kadang-kadang. benar-benar itu udah biasa sih. Soalnya Iya, persepsi dari masyarakat dengan kita tenaga kesehatan tuh memang beda Pak Moko. Oh, Dan iya, itu iya. memang tugas kita sih untuk Tantangan kita ya dok ya. Iya, tugas kita untuk jelasinnya Iya, kayak luar gitu. biasa. Luar biasa sekali sahabat Kanju, rekan-rekan kita yang di kesehatan ini betul yes perjuangan dari beliau-beliau ini ya dengan tulus ikhlas melayani ya. Ya, Iya. kembali ke nggak ada laptop ya dok. Kembali ke minum. Gue minum aja dok, ya nggak apa dok, silakan. Karena orang-orang seperti kita tuh harus banyak minum ya dok Ya, ya. air putih ya Pak Moko. Iya iya. Air putih katanya Biar sehat. tahan lama dok. Iya. Iya, Gitu. kembali gini dok. Sekarang kita juga kembali ke rujukan ya, karena sering Iya. kita fenomena kita di jalan tuh sering lihat seliweran ambulan-ambulan dari berbagai macam. Ada ambulan dari LSM, dari desa, Desa. dari Nyun Sewu, dari partai juga. Itu Iya. yang kadang-kadang larinya kencang banget ya dok ya. Iya, iya. Ya itu gimana? Itu sering nggak kejadian merujuk ke kita dengan kondisi kadang-kadang udah meninggal.
Nah itu kenapa itu dok? Kenapa itu kok seperti itu? Apakah mereka harus lari ke kita atau harusnya itu kemana dulu dok? Nah itu sih sering itu lebih ke ambulan desa atau juga ambulan LSM. Nah harusnya kan seperti ambulan desa dia kan harusnya ada puskesmas terdekatnya ya Pak Moko ya, atau memang klinik. Harusnya memang kalau memang kondisinya seperti wah gawat darurat banget, setidaknya dia ada pertolongan pertama di vaskesnya itu. Jadi kalau bukan yang langsung transfer ke kita, ternyata pasien datang sudah meninggal, kan eman ya. Jadi ya setidaknya harus dari vaskes satunya itu ditangani dulu lah seperti itu. Jadi harus ke terdekat ya. Soalnya kalau kayak ambulan desa, LSM kan dia nggak ada tenaga kesehatan, cuma transfer pasien aja kayak gitu. Jadi mungkin lebih sekarang itu harusnya kita betul-betul jejaring rujukannya ya dok. Nah itu sih ya, dok, ya. Harus benar-benar dioptimalkan. Pertolongan pertama itu sangat menentukan sekali. Iya, pertolongan pertama gitu. Ya, karena seringkali kita lihat di jalan tuh buanter banget dok. Ya kita diselip, bos, aduh. Padahal yang di sebenarnya panas biasa ya gitu ya. Iya. Nah, nanti kalau jadi kecelakaan bisa pasiennya berbanyak itu, bisa pasiennya, bisa supirnya atau keluarganya itu nanti itu ya. Sih. Jadi itulah. Harus tahu porsinya sendiri-sendiri. Iya, sobat-sobat Kanjo yang terlibat langsung mungkin yang di ambulan desa atau di ambulan LSM ya. Jadi itu yang disarankan oleh Dokter Kunti. Ya, tolong memberikan kalau yang betul-betul tidak tahu koordinasi dengan vaskes terdekat. Nah, itu ada puskesmas ya. Atau klinik-klinik. Karena juga sekarang di puskesmas tuh kan itu ada ambulan PSC ya. Jadi ya itu yang ambulan PSC yang dengan tenaga-tenaga yang saya kira sudah dilatih itu yang di PSC itu. Setidaknya ada tenaga kesehatan yang mendampingi Pak Moko. Oh iya dokter. Kembali ke layanan IGD dokter. Kembali ke layanan IGD tentang biaya dokter ya. Iya. Biayanya mahal nggak dok pelayanan IGD apa lain dok dengan pelayanan yang karena gawat darurat yang mungkin bayarnya larang gitu ya. Enggak, itu gimana dok? Apakah memang ya ini saya nggak tahu tanya ya dok ya. Kalau di pembiayaan di IGD sih memang kan yang pertama ada BPJS Pak Moko, BPJS atau BPJS Ketenagakerjaan itu bisa dipakai. Kemudian pembiayaan umum, kemudian ada kalau memang kecelakaan bisa ngurus ke Jasara Harja. Oh iya. Kita sarankan ke Jasara Harja, kecuali kalau yang penting pastinya bukan yang minum alkohol seperti itu sih. Boleh ya dok ya? Itu karena kan dia mencelakai dirinya sendiri ya sebenarnya. Itu ya sahabat Kanjo ya. Tidak bisa. Iya, jangan sampai minum-minum bawa sepeda motor atau bawa mobil ya. Iya. Itu tidak ditanggung oleh BPJS loh ya. Iya. Kalau mahal enggaknya sih sebenarnya relatif ya Pak Moko ya, dan itu kita tidak menangani untuk biaya pembiayaan sih, cuma kita kalau memang pasiennya umum butuh operasi sekitar segini sampai segini. Tapi untuk keseluruhan biaya kita tidak menangani itu sih, nanti ke bagian administrasi ke PAT itu. Oh PAT. Iya. PAT itu apa dok? Pelayanan administrasi terpadu sepertinya. Oh gitu ya. Iya. Nanti PAT itu ada, kalau di IGD juga ada PAT sendiri. PAT IGD. Seperti pendaftaran gitu ya? Iya, pendaftaran administrasi itu. Jadi lebih gampang untuk mobile keluarganya, mobilitasnya lebih gampang sih. Iya, kembali ke pendaftaran ya dok ya. Apakah wajib lah, apakah untuk pasien yang masuk IGD harus ke pendaftaran dulu dok? Kalau misalnya tidak ada keluarga itu bagaimana dok? Nah, untuk kalau tidak ada keluarga ya, biasanya kita kalau memang pastinya ada KTP, nanti kita berhubungan dengan humas, biar tim humas yang memang nanti mencari untuk identitasnya itu seperti itu, memang dari keluarganya, biasanya dari lurahnya, kayak gitu. Seringkali kan kecelakaan gitu. Iya, Mr. X gitu ya Pak Moko. Iya, Mr. X gitu. Itu sih biasanya itu kita cari di biasanya kan pasti bawa dompet atau KTP pasti ada. Biasanya itu kita carinya ya dari situ. Ya. Tim humas yang. Ya, untungnya di RSUD Kanjuruhan itu untuk pembiayaan belakangan ya dok ya. Jadi tidak ada harus bayar karcis dulu ya, ada ya dok ya. Enggak. Pokoknya semua tindakan selesai baru kita mengurusi untuk administrasinya. Yang penting intinya kan pasien safety ya, jadi first harus pasiennya kayak harus gitu diberikan tindakan dulu ya dok ya. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk KIE ke keluarganya Pak Moko bila kita tindakan yang memang
ada resikonya seperti itu. Oh iya iya dok, iya 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 iya. Yang penting pasien safety kalau kita tuh gitu. Udah Iya. nanti belakangan lainnya lah kayak gitu. Iya, iya. Tenaganya banyak dok di GGD dok? Kebetulan kalau ya, kita nanti 24 jam ya, 24 jam tuh nanti dibagi 3 shift, Amoko. Iya. Satu tim dan itu Oh, gitu. di situ satu tim tuh ada dokter, ada perawat, ada bidan. Nah, Iya. ini biasanya kalau bidan itu untuk pasien-pasien yang maternal Oh, ataupun ada ya? neonatal. Oh, saya kira itu nggak ada pelayanan untuk masalah kebidanan di UGD itu dok? Ada. Khusus, nggak ada UGD-nya apa? Khusus untuk UGD gawat kebidanan itu ada nggak dok? Ada. Oh, Itu gitu ya, Dok? itu nanti satu tim kan apa sih ada bidannya itu yang menangani untuk maternal dan neonatalnya. Oh, iya, Nah, ini iya. banyak kok Pak Moko sekarang itu kita untuk menangani lagi tinggi sih, maksudnya maternal neonatal kayak gitu. Biasanya kalau rujukan juga banyak sekali dari puskesmas seperti itu, dari klinik juga banyak. Iya, Maternal iya, tuh iya. ya kayak ibu hamil, Iya, mungkin iya. dia ketubannya sudah pecah 2 hari baru datang kayak Oh, gitu. iya, Terus iya. habis itu yang mungkin lagi hamil muda kemudian perdarahan itu yang kita tangani itu sih. Oh, iya, iya. Terus kalau neonatal itu kayak bayi baru lahir nggak bisa harusnya kan nangis langsung Oh, iya, iya, kenceng. iya. Dia nggak bisa nangis, Iya, merintih kayak gitu. Terus nggak bisa BAB biasanya karena perutnya gede, ususnya yang bermasalah kayak gitu Pak Moko. Itu banyak sekali Berarti malahan. dokternya juga lengkap di dok ya? Iya. Oh gitu ya. Kita ya itu maternal, neonatal sama memang gawat darurat yang sifatnya umum gitu. Gitu ya dok ya. Cukup seru juga perbincangan hari ini. Iya, Sudah pingin lama ya dok ya untuk Iya, mencari iya. informasi untuk panjenengan ya dok Nanti ya. di belakang layar aja. Oh Pak. iya iya. Karena masih banyak ya yang harus kita. Saya kira sudah banyak ya yang kita Ya, berikan insya Allah ya. semoga bermanfaat ya. Mungkin ada penekanan-penekanan yang disampaikan untuk sahabat-sahabat Kanju dok tentang Iya. pelayanan di instalasi gawat darurat. Oke, Dok. Sobat Kanjo, mungkin ini bisa dibuat apa namanya ya, pesan sih ya sebenarnya. Kita selalu tanggap dan cepat untuk menangani khususnya warga Kabupaten Malang Iya. seperti itu, dan kita selalu 24 jam nonstop, dan kita tidak pernah menolak pasien sih sebenarnya, tapi sesuai dengan pemilahan kita triase itu Iya, tadi, pasien sesuai kegawat daruratannya dan sesuai porsinya. Iya, Yang penting iya. pasien tidak terlantar, atau kita pasti pasien safety yang nomor 1 seperti Iya, itu. Jadi monggo kalau memang ada keluhan dan keluhannya itu yang memang mengancam jiwa ataupun yang dirasa sakit berat, monggo Jangan ditunda gitu iya, ya. jangan Iya, ditunda. ya. Kita dengan senang hati dan jangan dengan ditunda. ikhlas akan melayani masyarakat gitu Bang Oh, Moko. iya, istimewa sekali. Iya. Pesan-pesan itu Bang Kanjo, sahabat-sahabat Bang Kanjo, saya kira cukup sekian ya. Terima kasih Dr. Iya, Kunti sama-sama, untuk Bang Moko. bincang-bincang hari ini. Sehat selalu. Amin. Sobat Kanjo.